العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah salat maghrib yang sama-sama harapan ridha Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kisah Suraqah. Aku pun tidak berdaya dan berseru kepada mereka agar aku tidak diapa-apakan. Mereka pun berhenti. Aku menaiki kudaku dan menghampiri mereka. Kubayangkan pasti mereka akan menahan diriku dan Rasulullah bisa berbuat apapun. Kukatakan kepada Rasulullah, sesungguhnya kaummu menyiapkan hadiah besar untuk bisa menangkap engkau. Kukabarkan pula apa saja yang dilakukan orang-orang, lalu kutawarkan perbekalan dan harta kepada mereka. Namun mereka tidak mempedulikan tawaranku. Mereka tidak meminta apa-apa kepadaku selain hanya berkata, rahasiakan perjalanan kami. Lalu aku meminta tulisan yang bisa menjamin keamanan diriku. Untuk itu Amir bin Fuhairah diperintah untuk menuliskan di sebuah lembaran kulit. Setelah itu Rasul melanjutkan perjalanannya. Dalam riwayat dari Abu Bakar, dia berkata, kami melanjutkan perjalanan dan orang-orang berusaha mencari kami. Namun tak satu pun yang bisa menemukan kami kecuali Suraqah bin Malik bin Ju'shum dengan menaiki kudanya. Rupanya ada yang menemukan kita, wahai Rasulullah, kataku. Beliau bersabda, janganlah engkau takut, sesungguhnya Allah beserta kita. Akhirnya Suraqah pulang dan mendapatkan orang-orang yang masih berusaha mencari. Maka dia berkata, aku tidak memperoleh kabar apa-apa untuk kalian. Lebih baik kalian diam saja di sini. Begitulah Suraqah yang pada pagi harinya bersama Rasulullah, namun pada sore harinya dia menjaga beliau. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma li amri wa hal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah menyelesaikan kisah tentang Suraqah. Maka selanjutnya kejadian berikutnya ketika perjalanan Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah menuju Yathrib. Beliau melanjutkan perjalanan hingga melewati tenda Ummu Ma'bad. Dia adalah seorang wanita yang terkenal sabar dan tekun. Duduk di serambi tendanya memberi makan dan minum kepada siapapun yang melewati tendanya. Maka saat melewatinya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar meminta sesuatu yang ada padanya. Demi Allah, andaikan kami mempunyai sesuatu, tentulah kalian tidak kesulitan mendapatkan suguhan. Sementara domba-domba itu tidak ada yang mengandung dan ini adalah tahun pacaklik, kata Ummu Ma'bad. Rasul memandangi seorang domba betina di samping tenda Beliau bertanya, ada apa dengan domba betina ini wahai Ummu Ma'bad? Itu adalah domba betina yang sudah tidak lagi melahirkan anak, jawabnya. Apakah ia masih mengeluarkan air susu? Tanya beliau. Ia sudah terlalu tua untuk itu, jawabnya. Apakah engkau mengizinkan bila aku memerah susunya? Boleh demi ayah dan ibuku, jawab Ummu Ma'bad. Jika memang engkau melihat domba itu masih bisa diperah susunya, maka perahlah. Beliau mengusap kantong kelenjar susu domba itu dengan menyebut asma Allah dan berdoa. Seketika itu kantong kelenjarnya menggelembung dan membesar. Beliau meminta bejana milik Ummu Ma'bad lalu memerah susunya dan menadahi dengan bejana itu. Susu itu beliau berikan kepada Ummu Ma'bad yang langsung meminumnya hingga kenyang. Beliau juga memberikan susu kepada rekan-rekannya sehingga mereka kenyang. Baru kemudian beliau sendiri yang meminum. Kemudian beliau memerah susu lagi hingga bejana itu penuh. Ia meninggalkan untuk Ummu Ma'bad. Setelah itu mereka melakukan perjalanan. Tak seberapa lama kemudian suaminya datang sambil menggiring domba-domba yang kurus dan lemah. Dia tak sanggup menutupi keheranannya tatkala melihat air susu di samping istrinya. Dari mana ini? Tanya Abu Ma'bad. Padahal domba-domba ini mandul, tidak lagi mengandung dan tidak lagi bisa diperah di dalam rumah. Tidak, demi Allah, tadi ada seorang laki-laki yang lewat membawa barokah. Bicaranya begini dan begini, keadaannya begini dan begini.
Demi Allah, itu adalah seorang dari kabilah Quraisy yang sedang mereka cari-cari. Katakanlah kepadanya, wahai Ummu Ma'bad, bagaimana ciri-cirinya? Maka Ummu Ma'bad menyebutkan ciri-ciri beliau secara jelas, seakan-akan orang yang mendengarnya bisa melihatnya secara langsung. Tentang sifat-sifat beliau yang akan kami paparkan di bagian akhir tulisan ini. Abu Ma'bad berkata, demi Allah, dia adalah orang Quraisy yang agamanya selalu mereka sebut-sebut. Sebenarnya aku ingin sekali ikut besertanya dan aku benar-benar akan melaksanakan jika ada jalan untuk itu. Pada saat itu terdengar suara nyaring di Mekah yang bisa terdengar di seluruh penduduk Mekah, namun mereka tidak tahu siapa yang mengucapkan suara itu. Suara itu adalah Allah penguasa Arsy melimpahkan pahala yang terbaik dua orang yang lemah lembut lewat di tenda Ummu Ma'bad. Mereka melanjutkan perjalanan setelah singgah barang sejenak. Sungguh beruntunglah orang yang selalu menyertai Muhammad. Ceritakanlah apa yang disingkirkan Allah dari kalian, karena perbuatan orang-orang tidak mendapat balasan dari Bani Ka'ab benar-benar menjadi hina karena anak-anak gadisnya. Tanah yang subur adalah tempat duduk bagi mereka yang percaya. Tanyalah saudari kalian tentang domba dan bejananya. Jika kalian tanya domba itu, tentu akan melihatnya. Semoga dengan kita mendengarkan sirah nabawiyah pada pagi hari ini menjadi wasilah kita cinta terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.